Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadihil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Fa in qulta, maka jika berkata siapa engkau lima, kenapa kola sudah berkata siapa an-nadimu nadim lahu kepada sifat wajib atau sifat ma'ani sabatun 7 tang tadimu menadomkan siapa Syekh Al-Marzuki atau nadim ma'anahu beserta sesungguhnya Syekh Marzuki itu kola sudah berkata siapa Syekh Marzuki awalan di dalam awalnya rupanya isri nasifatin yaitu 20 sifat walam yastaufa dan tidak menghadirkan atau menepati gitu ada kepada hitungannya 20 sifat. Kemarin kan diterangkan di bait awal bahwa sifat wajib Allah ada 20. Yang 4 kemarin sifat wajib bagi zat, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Terus qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qadrat iradat ilmu hayat sama basor kalam. Kok cuma 13 maksudnya gitu loh ya. Nah itu kenapa gitu ya, karena nanti mau diterangkan secara terperinci. Nah, dari sifat ma'ani yang 7 menjadi sifat maknawiyah plus 7 itu nanti diterangkan di bakalnya, maka menjadi 20 karena saking pentingnya. Nah gitu loh ya, saking pentingnya sifat ma'aniyah kudrotun irodatun samun basorun hayatun ilmun kalam, saking pentingnya itu maksudnya itu. Nah itu begitu. Nah, kalau mu'allif nanti diterangkan di bawah ya. Nah itu maksudnya ini kenapa kok baru 13 itu maksudnya. Jadi ada yang memang sifat qiyamu binafsihi itu kan sifat wajib asli, ada nanti sifat yang asma wa sifat gitu ya, asmanya Allah ya sifat wajibnya Allah. Nah itu begitu nanti. Walal mu'allif rahimahullah wa ma faidatun dzikru hadis sifat wa ma, dan itu apa faidatu dzikri hadis sifati, menerangkan atau menuturkan inilah sifat-sifat Allah as-sab'ati yang 7 ma'akauniha beserta adanya sifat-sifat yang 7 itu dakhilatun masuk fil asma'i di dalam asma-asma atau sifat-sifat al-madhkurati yang sudah diterangkan awalan di awal kemarin. Fala hajata, kalau sebenarnya kok sudah diterangkan awalan di dalam awalnya ya fala hajata sebenarnya tidak memerlukan ila dikriha untuk menerangkan lagi. Harusnya kalau sudah diterangkan kemarin kan nggak usah diterangkan lagi. Kenapa kok diterangkan lagi? Pada kodrat irodat ilmu hayat sama basor kalam. Nah, yang gitu. Nah itu karena saking pentingnya. Nah itu seperti itu maksudnya itu. Kultu, maka berkata siapa saya, maksudnya Syekh Nawawi ini menerangkan kenapa kok diterangkan lagi yang 7 itu, yang sifat namanya sifat maknawiyah. Kalau yang 7 kemarin kan sifat
ma'ani itu. Inama qala, sesungguhnya atau semestinya semestinya berkata siapa Syekh Marzuki, dalika kepada demikian menerangkan lagi, li hikmatin karena suatu hikmah, latifatin yang halus atau lembut atau sulit kalau tidak diterangkan lagi. Wahya adapun hikmatu al-latifah, hikmatun latifatun, itu al-ihtimamu, saking pentingnya bisa nih hadis sifati dengan keadaan inilah sifat as-sab'ati yang tujuh. Nah, jadi karena saking pentingnya nanti diterangkan. Wa innama dzakaroha, dan sesungguhnya menerangkan siapa menerangkan kepada sifat maknawiyah siapa an-nazimu Kiai Nazim, yaitu Syekh Marzuki, ma'akauniha beserta adanya sifat makna ma'ani atau sifat maknawiyah itu dakhilatun dakhilatun masuk fil asma'i di dalam asma as-sabiati yang 7. Kenapa kok diterangkan lagi jadi 20, ya kan? Itu li'anal maksud, karena sesungguhnya maksudnya fi hadal ilmi, di dalam inilah ilmu itu dzikrul aqaidi, menerangkan pokok-pokoknya atau sumbu-sumbunya atau inti-intinya, ala wajhi tafsili, atas jalan untuk diperinci, nah, gitu, untuk diperincikan. Li'ana khatrul jahli, karena sesungguhnya rasa bodoh, ketidaktahuan gitu, fihi di dalam tafsil itu adimun, sangat besar. Selain daripada supaya kebodohan kita itu hilang, supaya lebih paham, tujuan yang lainnya yaitu wariddu, dan juga waraddu, dan juga menolak ala qaulil mu'tazilati, atas ucapan-ucapannya orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu yang bagaimana sih Pak? Mu'tazilah itu dari kata-kata azala. Azala itu artinya kepleset, yang terpleset keyakinannya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya kaum Mu'tazilah. Nah, gitu. Nah, yang kaum Mu'tazilah tadi, umpama Allah kok qadir, ya cuman kuasa wae gitu, tapi tidak mampu untuk menguasai. Nah, itu maka ditimbulkanlah namanya sifat maknawiyah jadi kudroh. Nah, asalnya kan qadirun. Nah, sifat ma'aninya qadirun, maka diterangkan lagi bahwa Allah tuh bukan cuman kuasa tok, tapi juga menguasai segala-galanya, mengatur segala-galanya. Bukan kuasa saja, tapi tidak mampu menguasai, bukan begitu maksudnya gitu loh. Tapi beliau Allah Ta'ala itu ya zat yang kuasa juga menguasai, zat yang maha kuasa dan zat yang maha mengatur. Nah, itu maksudnya begitu maknawi itu. Qadirun kan sifat ma'ani, Allah itu kuasa. Tapi perasaan orang-orang Mu'tazilah, orang yang terpleset keyakinannya tentang Allah itu kuasa tapi tidak menguasai. Bahasanya bagaimana istilah sekarang ya? Cuman atas nama wae gitu, tapi tidak bisa mengatur. Nah, itu namanya yang kuasanya itu tadi sifat ma'ani, menguasainya atau mengaturnya namanya sifat maknawiyah. Nah, gitu loh. Qolal mu'alif rahimahullah. Nah, contoh macam mana ya? Oh, Pak Janes itu lelaki. Nah, tapi tidak bisa macam itulah gambarannya ya gitu. Nah, sambung dewek lah ya. Nah, macam itulah gambarannya. Lelaki tapi tidak berkuasa atas kelelakiannya. Teruskan dewek keterangannya. Qolal mu'alif rahimahullah. Lelaki bukan pria kata.
Nah, itu gambarnya begitu ya. Nah, kuasa tapi tidak bisa menguasai. Nah, itu begitu. Nah, tapi Allah nggak begitu. Makanya diterangkan lagi gitu loh. Dari sifat ma'ani tadi bahwa Allah kuasa tadi juga Allah itu juga menguasai. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi kuasanya tadi sifat ma'ani, menguasai namanya sifat maknawiyah itu. Nah, jadi muridun itu irodah itu sifat muridun itu sifatnya Allah maha berkehendak, terus implementasi atau pelaksanaan kehendaknya itu juga Allah menguasai atas kehendaknya, tidak ada yang bisa merubah-rubahnya. Itu begitu. Dan makanya kalau kata orang-orang guru-guru kita, orang-orang yang alim, orang-orang yang bertauhid apa itu, takdir Allah kan mempunyai takdir, tapi nggak bisa mengatur takdirnya kan gitu. Jadi takdir itu sifat ma'ani, mentakdirkannya itu namanya sifat maknawiyah. Allah muridun, Allah maha berkehendak, melaksanakan kehendaknya itulah namanya irodah atau pelaksanaan daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu gambarannya. Sam'un, sami'un, Allah maha mendengar, itu sifat ma'aninya. Lah, betul-betul memang Allah itu mendengar daripada semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha mendengarnya sifat ma'ani, mendengar betul-betulnya Allah tadi itu namanya sifat maknawiyah dan lain sebagainya. Lah, itu seperti itu. Nah, makanya kata orang-orang yang sudah dekat dengan Allah itu, memang takdirnya Allah itu tidak bisa dirubah kalau kita yang merubah. Tapi kalau Allah berkehendak, merubahnya juga bisa. Yang tidak bisa kita. Tapi kalau Allah bisa. Kalau kita tidak bisa merubah takdirnya Allah, kita tidak bisa. Tapi kalau Allah bisa atau mampu. Nah, itu. Macam itulah gambarannya. Nah, jadi sifat yang berbeda dari ma'ani dan maknawiyah tadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa, tapi kalau Allah bisa untuk merubah takdir. Itu. Masa iya Pak? Nah, dalil dalam Quran kan banyak. Yamhullahu ma yasa wa yusbit. Walaupun sudah ditakdir sama Allah, tapi Allah yang punya kuasa, ya terserah dia Bang, dia yang punya. Nak dihapus takdir itu atau ditetapkan terus, itu kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ya tidak mampu, tetap cuman mengikuti takdir. Nah, itu seperti itu. Nah, itu Pak Janis ya. Kalau takdir muridnya Pak Tamrin sudah diterima baik. Nah, itu seperti itu. Cuman ya bisa wae Allah nanti merubah ya. Yang asalnya Pak Tamrin itu gurunya, nanti jadi Pak Janis muridnya, dirubah sama Allah, dibalik ya kan. Pak Janis jadi gurunya, Pak Tamrin jadi muridnya. Ya cuman kan kalau Allah berkehendak bisa wae gitu loh. Kalau kita tidak bisa merubah, tapi kalau Allah bisa. Ya sama seperti ini, umpama besok Pak Tamrin umpama nak coba-coba aku nak gantikan Pak Guru, ya terserah, saya seneng wae. Asal jangan rusak tadi kata Pak Maulis seperti itu. Walal mu'alif seperti itu gambarannya ya, itu. Jadi sudah bisa dibedakan ya antara sifat ma'ani dengan sifat maknawi. Nah, itu seperti itu. Maka diterangkan lagi oleh musonef itu untuk menguatkan bahwa selain Allah itu Maha Kuasa, ya memang Allah itu menguasai. Kurang lebih begitu. Antara perbedaan sifat ma'ani dengan sifat maknawi itu. Otoriter memang betul-betul otoriter. Nah, gitu loh. Nah, itu seperti itu gambarannya. Qalal mu'alif rahimahullah. Nah, karena juga untuk menolak daripada perkataan kaum Mu'tazilah, fa innahu, maka sesungguhnya kaum Mu'tazilah itu angkaruha, mengingkari siapa kaum Mu'tazilah kepada sifat maknawiyah.
Faqalu maka lalu berkata siapa kaum Mu'tazilah anahu ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu qadirun mampu bidati dengan zatnya Allah min ghairi kudratin dengan tanpa kemampuan untuk mengatur selain dirinya. Jadi wala iradata tapi tidak mampu mengatur untuk kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu prasangka orang-orang Mu'tazilah. Bahkan itu ada cerita yang kemarin sudah saya cuplik ceritanya, ya kan? Jadi kaum Mu'tazilah itu menganggap bahwa manusia itu bisa menentukan dirinya sendiri. Nah, itu tahu banyak macam Pak Tamrin lah. Sudah ngaku-ngaku gurunya Pak Janis umpama. Ya, akhirnya kan apa? Karena dia merasa mampu, dicoba sama Pak Janis. Akhirnya Pak Janis kerjasama dengan anaknya yang cewek. Nah, akhirnya apa? Dinikahkanlah Pak Tamrin tadi karena gubernur Pak Janis. Amin. Dinikahkan dengan anaknya Pak Janis karena kerjasama ini untuk membuktikan bahwa ucapan Pak Tamrin tadi keliru. Bahwa Pak Tamrin katanya nggak bisa, Allah nggak mampu untuk mengaturku. Nah, aku bisa mengatur menentukan diriku sendiri ya, kan gitu. Akhirnya dicoba betul kan nggak terima Pak Janis tadi. Mosok keliru ucapan guruku ini ya kan gitu. Akhirnya dicoba. Apa percobaannya? Dinikahkanlah sama anaknya Pak Janis yang paling cantik sekali. Nah, kan gitu. Nah, ada kan Pak Janis kan? Anaknya Pak Janis yang paling cantik kan? Nah, itu. Dikasihkan kepada Pak Tamrin. Karena jengkel karena sama Pak Tamrin tadi gara-gara dia sok-sokan katanya mampu mengubah dirinya sendiri, mampu menakdirkan dirinya sendiri, kuasa atas dirinya sendiri. Dites lah. Oke nak, nikah. Mobil tuh nikah kata Pak Tamrin ya kan itu. Dimahri apa? Dengan mahar surat ikhlas 3 kali umpama. Saking pelitnya Pak Tamrin kan itu. Ngasih mahar surat ikhlas. Supaya menang-menang anaknya muridnya. Ya, jangan begitu besok Pak Tamrin ya. Surat ikhlas 3 kali ya kan itu. Ah, iyalah. Nah, coba kaget dites nak ya. Oke, macam mana Pak ngetesnya? Katanya dia ngomong tuh bisa menentukan dirinya sendiri. Nah, oke. Malam pertama ya kan dites. Sekali oke katanya. 2 kali masih oke. 3 kali agak gerdek-gerdek ya kan gitu. 4 kali enggak bisa lagi. Kalau kata apa kemarin ya kan yang mati Pak Tamrinnya kan gitu. Akhirnya dikata lah sama anaknya Pak Janis tadi yang cewek. Loh katanya Pak Tamrin bisa menentukan dirinya sendiri, bisa menguasai dirinya sendiri. Lah ini ayo lagi ditantangnya. Wah enggak telap nak, enggak telap dik katanya kan itu. Sudah letoy katanya kan gitu. Lo katanya mampu untuk menentukan dirinya sendiri. Oke, aku nak berusaha katanya. Minum jamu, minum telur bebek segala macam. Telur ontani yang diminumnya. Nah, akhirnya telap sekali lagi ya kan. Setelah itu ayo lagi, katanya bisa menentukan dirimu sendiri, enggak telap lagi, angkat tangan. Akhirnya tobat. Nah, besok ketemu kita kisahnya. Entah di kitab yang mana lah ya. Nah, itu. Nah, itu seperti itu. Itu contohnya itu loh ya. Nah, bahwasanya untuk menolak kata-kata kaum Mu'tazilah tersebut yang itu contohannya seperti itu gitu ya. Wah, kada ada demikian juga. Maksudnya kudroh dan irodah tadi. Jadi Allah itu kuasa tapi tidak bisa berkeinginan maksud dia. Wah, kada dan inilah contoh-contoh sifat dan yang diyakini oleh kaum Mu'tazilah ila akhiriha hingga akhirnya. Jadi perasaan orang Mu'tazilah itu begitu. Tapi kenyataannya tidak bisa. Tetap Allah kuasa. Nah, sama dengan sifat ilmu. Ilmu yang kelas A itu cuman ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang di kita ini sudah kelas C, kelas D, bahkan ya kelas Z barang ya kan itu. Orang mu'alif. Z itu artinya terakhir Pak Tamrin gitu. Yang ilmu kelas A contoh. Contoh apa ya? Sayuran. Ikan lah ya, ikan. Apa Pak? Enggak, Pak. Yang biasanya orang
Oh, juara. Paten lah paten. Juara agak macam mana gitu. Paten. Nah, ikan patin itu kata orang kan umpannya macam-macam. Ada yang kotoran, ada yang tak daging apa itu, B2 itu apa-apa, atau B awak itu ya kan itu. Nah, terus ilmu anyo untuk memproses ibaratnya B2 atau kotoran itu kok menjadi daging ikan. Nah, itu ya ilmu kelas 1 tadi, kelas A tadi, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Contoh lagi gini, ini mohon maaf. Orang-orang yang hitam-hitam itu, Afrika atau mana tuh ya. Nah itu, beliau itu kalau ditengokkan sama orang-orang kita yang putih-putih itu juga selera. Seleranya sama-sama dia. Nah gitu, katanya, apa, cemplang katanya kan gitu. Nah, sama dengan kita-kita. Coba kalau Pak Tamrin tuh, secuanti apa anaknya Pak Janis umpama ya kan. Kalau kok macam orang Afrika kan dia tidak selera. Nah, penyeleroan itu sudah desain dari Allah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang kelas A. Nah, itu begitu. Aku rasa pikir-pikir Pak Mulis. Kalau selera galau itu yang entah itu kan gitu. Wong contohnya begitu kok kan gitu. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Gitu ya. Entah kalau apa tadi kan? Apa nama bahasanya? Yang galau enak itu. Itu lain ceritanya ya kan. Juara tadi. Nah itu. Jadi juara tuh kok bisa ibaratnya pikirannya tuh kok selera dengan itu kan, nah, kan beda. Itu maksudnya begitu. Nah itu namanya ilmu kelas A-nya seperti itu. Gitu ya. Sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah nanti mau dipelajari sama Pak Sekdes, mau kok kuliah, oh ini karena begini-begini itu sudah ilmu kelas C, kelas D. Nah, itu seperti itu. Wa ma jumhuru ahlus sunnati adapun mayoritas daripada ahli sunnah wal jamaah faqalu maka berkata siapa jumhurul ahli sunnah wal jamaah anahu ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu qadirun dat yang maha kuasa muridun juga dat yang maha menghendaki bisifatin dengan sifatnya Allah wujudiyatin yang nyata qaimatan yang berdiri bidati dengan datnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keyakinan kita dari ulama-ulama kita datnya Allah ya kuasa juga menguasai datnya Allah berkehendak juga menghendaki datnya Allah maha mengatur dan Allah juga yang dat yang maha mengatur dan lain sebagainya. Ini seperti itu. Nah itu ya. Nah, yasihu maka sah atau bisa dibenarkan ingtaro jika melihat siapa engkau ingtaro jika melihat siapa engkau. Artinya supaya kita tuh jelas bahwasanya Allah itu zatnya ya qadirun, sifatnya ya qadirun. Nah, gitu loh maksudnya. Zatnya Allah tuh ya maha kuasa, sifatnya Allah ya tetap maha kuasa. Zatnya Allah itu irodah, sifatnya juga muridun maha berkehendak. Nah, itu seperti itu. Wabil jumlati dan dengan keseluruhannya, artinya dengan apa namanya yang tidak terperinci itu apa namanya? Nah, kalau tafsilan terperinci sudah diterangkan tadi. Pokok semua-muanya itu adalah memang sifat dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Fanaqulu maka berkata siapa kami kaman seperti orang-orang kola yang berkata siapa man. Iktasim berpegang teguh iktasimul wariya bimagfiratik ajasal wasifuna an sifatik tuba alaina fa innana basyarun ma'arafna ka haqqum ma'rifatik. Dibahar apa ibaset apa ya itasimul wariya bima was raiso wis pokoknya kurdo wae lah syair yang kan ada baharnya itu Pak tapi ndak tahu saya ya kan pokoknya syair itu wae lah ya
Iktasim, berpegang teguhlah kalian semua alwaria kepada para manusia bimak firotik. Iktasimul wari gitu ya. Berpegang teguhnya para manusia bimak firotik dengan ampunanmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Ajaza, yang tidak mampu siapa alwasifuna, orang-orang yang mensifati an sifatika, dari seluruh sifat-sifatmu. Sifat-sifat Allah yang kita ketahui, yang diajarkan kepada kita, itu pun tidak semua-muanya lengkap. Bahkan lebih lengkap lagi sebenarnya sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuh banyak yang nggak tahu gitu loh. Sedangkan yang diajarin kepada kita, kita masih banyak yang tidak tahu, apalagi ada masih sifat-sifat rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita tidak tahu. Tub, memberikan tobatlah engkau wahai Allah alaina kepada kami. Fa innana, maka sesungguhnya kami itu basyarun manusia, ma'arafna, tidak mengetahui, tidak mengenal siapa kami ka kepadamu, hakku ma'rifatika, sebenar-benar pengenalan kepadamu. Artinya kita itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sempurna. Nah, kita mengenal kepada Allah tidak bisa sempurna. Nah, tak ubahnya begini loh. Siapa ini contoh ya? Nah, Pak Sekdes lah umpama, yang badannya besar ya kan. Dicireni itu mudah. Itu walaupun istrinya loh ya, mensifati beliau ya kan, taunya kan pokoknya badannya besar, entah makannya banyak tidak, saya tidak tahu ya kan itu. Terus tidurnya banyak ya tidak tahu. Mungkin istrinya ngatakan tukang tidur, tukang makan ya kan, badannya besar, tapi kan tidak semua istrinya Pak Sekdes tadi tahu tentang apapun yang ada pada diri Pak Sekdes. Mungkin ada tai lalat yang kecil, belum tentu dia tahu semua. Nah, kalau pikirannya tambah lain lagi, Bang. Itu masalah sir, lebih repot lagi kita daripada sifat tadi ya kan itu. Sedangkan dari bentuk jasadnya yang nampak ya kan, itu tidak semua istrinya tuh tahu tentang ibaratnya dirinya tadi yang dohir. Kan bisa jadi ada yang diumpet-umpetin sama Pak Sekdes ya kan. Nah, itu yang dohir, yang nampak. Apalagi kok sifat dalam hati dan pikirannya. Seperti itulah maksud daripada syair ini ya kan itu. Bahwa kita mengenal kepada Allah itu ya kan. Sedangkan yang diajarkan kepada kita tentang sifat-sifat yang ada ini ya kan, yang diajarkan itu kita banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak paham, apalagi sifat-sifat yang lain yang belum diajarkan kepada kita. Itu maksudnya begitu. Jadi iktasimul waria bimakfirotik ajazal wasfiwuna ansifatik. Sehebat apapun orang mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap tidak semua-muanya dia mampu untuk mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya entah macam mana, ya tub alaina fa innana basarun. Ya Allah, berilah tobat kepada kami ini manusia. Yang kami tidak semua tentangmu itu mengenal tentang dirimu. Nah, itu seperti itu. Tak rubahnya gini. Selain daripada masalah yang dohir atau apalagi sifatnya tadi ya, ini kedudukan orang yang makrifat kepada Allah tuh begini. Contoh ini Pak Ismadi kan. Nah, atau Pak Sekdes tadi. Antara istrinya Pak Sekdes mengenal Pak Sekdes dengan anaknya kan sudah berbeda. Dengan kawannya beda lagi. Pengenalan tingkatan orang-orang mengenal kita tadi. Pomo anak kita kan ya ndak sevulgar istri kita. Kalau istri kita kan kadang buaseng ya kan itu. Nah, itu. Tapi kalau anak kita kan tidak sebaseng istri kita. Nah, ya kan? Belum lagi nanti tetangga kita. Nah, belum lagi nanti mengenalnya orang tua kita dengan kita. Nah, itulah tingkatan-tingkatan ibarat antara makhluk ini dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tidak bisa sama makrifatnya satu orang dengan orang yang lain. Mungkin Pak Dai beda makrifatnya dia kepada Allah dengan yang lek kita tadi. Beda-beda. Pak Dai ibaratnya dai, masa nanti disamakan dengan yang tidak dai? Ya kan beda. Dan sama seperti itu, makrifat kepada Allah itu setiap makhluk berbeda-beda. Ibarat istri kita mengenal kita dengan anak kita mengenal kita sudah beda. Dengan Pak Tamrin mengenal kita sudah beda. Nggak begitu paham, mau tidur terus umpama kan. Nah itu ya. Nah, itu seperti itu. Sedangkan mengenal yang dohir wae, walaupun istri kita tuh mero, bahasa Pak Tamrin tuh mero ya kan. Kalau gara Pak Tamrin tuh di apa semua lah ya kan itu belum tentu. Mungkin ada di selempit mano gitu yang istri kita tidak tahu. Entah bahasa kita apa, bahasa orang Jawa tuh adeng-adeng Pak De ya. Bahasa orang kita Indonesia apa tai lalat. Mungkin ada tai lalat itu yang tidak tahu di tempat Pak Tamrin yang mana. Entah di ketiaknya, entah di bawah telinganya, atau dalam hidungnya, kan belum tahu tuh. Belum lagi masalah sifatnya. Lah itulah perbedaan tingkatan-tingkatan lemahnya kita tentang mensifati Allah, dan juga perbedaan makrifatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Taubannya seperti tadi. Nah, antara kita kan begitu, istri, anak, orang lain, tetangga, orang tua, kemakrifatannya, taunya tentang kita, mengenalnya tentang kita itu berbeda-beda gitu. Walaupun sehebat apa orang tua kita, ya kan, dari kecil ya kan, dari bayi itu ngurusin kita, kan ya nggak sama nanti makrifatnya atau pengenalannya istri kita dengan kita. Orang tua kita kalau kita sudah sunat itu sudah tidak mau dia. Nengok kita telanjang tidak mau. Beda dengan istrinya Pak Tamrin. Semakin Pak Tamrin telanjang semakin seneng, ya kan gitu. Beda kan? Nah itu gitu. Untung tidur dia udah denger. Nah, itu gambarannya seperti itu. Ya, intinya gini. Yang pertama, bahwa tidak semua sifat Allah kita tahu. Sebenar-benarnya sifat Allah itu tidak semuanya kita tahu. Yang kedua, kemakrifatan kita kepada Allah, pengenalan kita kepada Allah itu berbeda-beda. Nah, intinya seperti itu. Nah, itu summa lam annal mu'tazilata lam yaqulu yusabitu nal ma'nawiyah. Summa lam, maka ketahuilah, innal mu'tazilata, sesungguhnya kaum Mu'tazilah yang terpleset tentang mengenal sifatnya Allah tadi, lam yaqulu, tidak mengatakan siapa kaum Mu'tazilah bisubutil ma'nawiyati, dengan tetapnya sifat ma'nawiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan tadi Allah itu kudroh, kuasa, tapi tidak berkehendak, dan lain sebagainya. Kama qad auhamahu, seperti sudah menyangkanya kaum Mu'tazilah ba'dul ibarati, sebagian daripada ibarat. Ailam yakulu, artinya tidak mengatakan siapa kaum Mu'tazilah innallaha qadirun, sesungguhnya Allah itu maha kuasa, bisifatil ma'nawiyati, dengan sifat ma'nawiyah. Wa inna maqalu, dan sesungguhnya pada berkata siapa kaum Mu'tazilah qadirun, Allah itu kuasa, bidati, dengan datnya Allah itu kuasa, min ghairi qudrati, dengan tanpa bisa berbuat. Itu keyakinan kaum Mu'tazilah. Kalau keyakinan kita enggak begitu. Allah ya datnya ya kuasa, dia juga mempunyai sifat yang maha kuasa. Itu keyakinan kita harus begitu gitu. Beda kalau kaum Mu'tazilah tadi, datnya wa yang penguasa katanya, tapi dia tidak mempunyai kuasa. Itu seperti itu. Aneh kan gitu. Kama, seperti keterangan takodama yang sudah diterangkan tadi. Walam yakfuru, dan tidak mengingkari siapa kaum Mu'tazilah bidzalika, dengan demikian. Li'annahum, karena sesungguhnya kaum Mu'tazilah itu isbatu, menetapkan siapa kaum Mu'tazilah al-qadiriyatu, kepada sifat kekuasaan, bahwa Allah itu maha kuasa tapi tidak menguasai. Lah itu begitu. Suma sara'an nadimu fi bayani sifatil ma'ani faqala faqudratun iradatun sam'un basar
hayatun ilmu kalamu mustamar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.